Halo Om Tante, brother and sister dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di online experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Beberapa hari yang lalu saya mendengar teman saya cerita mengenai pengalamannya selama di penjara. Jadi momen bahagia ketika seorang ada di penjara adalah salah satunya ketika ada yang mengunjungi, ketika ada keluarga atau kerabatnya mengunjungi. Kenapa? Selain melepas rindu tentunya, tapi juga ada satu lagi makanan yang dibawa oleh kerabat kita. Kita seringkali kalau di penjara bisa minta, oh tolong dong bawain ini, bahan itu. Dan teman saya ini dia cerita suatu saat ada kerabatnya datang ke penjara menjenguk dia dan dia membawakan 2 lusin donat. Donat ini donat yang ada hampir di setiap mall. Saya nggak perlu sebut merek, pasti bapak ibu om tante semua tahu mereknya apa. Dan karena 2 lusin donat ini nggak mungkin dia makan sendirian, akhirnya dia share sama beberapa teman-teman di penjara, di selnya. Dan menariknya, uniknya, salah satu teman di selnya itu dia bilang, baru pertama kali saya makan donat ini. Baru pertama kali saya makan donat ini. Kalau saya nggak di penjara dengan ketemu kamu, mungkin aku nggak pernah makan donat ini, katanya. Episode yang lalu, Ko Jason sempat sharing mengenai salah satu poinnya adalah mengenai ordinary miracle. Buat beberapa orang, mungkin donat ini adalah ordinary miracle, buat teman saya juga. Tapi ternyata buat orang lain, donat ini extraordinary miracle. Jadi, marilah kita belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil yang kita rasakan setiap hari, yang mungkin ordinary miracle buat kita, tapi ternyata itu juga extraordinary miracle buat orang lain. Setelah ini, tim GCC Band akan ajak kita menyanyikan 1-2 buah lagu. Enjoy and be blessed. Saudara, tempat menaruh harapan dan masa depan kita yang terbaik adalah menaruhnya di tangan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang pasti setia dan Dia adalah kekuatan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Seluruh
Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, Om Tante dari Gracia Community Jakarta. Apa kabar semuanya? Kita terus berdoa buat Ibu Haryono, Bapak Haryono, sekeluarga. Tuhan terus memberikan kekuatan dan pemulihan dari sakit. Kita juga berdoa bagi banyak teman-teman yang mungkin kurang sehat fisiknya dan harus bergumul dengan berbagai macam sulitnya ekonomi dan juga situasi yang lain. Anda semua tidak sendirian, tapi kita terus sama-sama berjuang dalam kehidupan ini dan kita terus memohon supaya Tuhan, kasih sayang Tuhan itu terus Anda rasakan secara pribadi. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah lama nggak ke gereja nih ya, kan kita akan kangen sama gedung kan, kamar mandinya lah. Nah, di antara Bapak Ibu Saudara-saudara suka datang pagi-pagi ke gedung Gracia ini untuk ngapain? Ngopi. Bahkan ada yang kecanduan dengan kopi dari gereja, karena selain enak juga gratis, ya kan? Nah, jadi silakan lihat ruangan lantai 1 ini yang biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara datang duluan, ngopi, ngerumpi, gosip, dan kemudian yang orang tua itu mulai mengintai siapa yang bisa diangkat jadi menantu, ya. Jadi ini ruangannya, dan kita sudah mungkin ubah beberapa tampilan, tapi ini tempat duduk, itu gelas-gelas kopi yang biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara pakai untuk menikmati persekutuan. Beberapa bulan ke depan kita berdoa berharap dengan segera kita bisa berfellowship kembali, bersekutu kembali, meskipun mungkin yang umurnya di atas 60 tahun perlu meyakinkan kesehatannya untuk bisa bersekutu bersama. Tapi Tuhan Yesus menyertai kita semua. Oke, nah hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan dari Bapak Wedianto dengan tema Relation with God. Saya berdoa kita semua belajar sesuatu dan kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Widianto Effendi. Setelah lama kita tidak bisa beribadah secara fisik, secara tatap muka sejak merebaknya pandemi COVID-19. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami bersama sepanjang hampir 8 bulan. Banyak sekali peristiwa yang tentu pasti membuat kita akan sedih ataupun gembira. Dan pada kesempatan ini saya menduga Bapak Ibu, banyak sekali peristiwa yang tidak mengenakkan dan menyedihkan kita semua. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan begitu tiba-tiba dan kita tidak punya kuasa untuk menolak, kecuali menerima dengan segala keterpaksaan, diikuti dengan kesedihan yang amat mendalam. Apakah itu berkaitan dengan kesehatan? Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan kita? Apakah itu berkaitan dengan hubungan kita? Banyak di antara kita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena kita kena PHK. Atau banyak di antara kita tiba-tiba kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sungguh, ini merupakan sebuah kejadian, sebuah momen yang tidak pernah kita bayangkan dan tiba-tiba terjadi begitu saja dan memberikan kepada kita semua dampak yang panjang dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita memang berada pada masa sulit, Bapak Ibu. Semua yang kita alami berkaitan dengan pandemi COVID-19, di mana penularan akibat virus ini terjadi antar manusia. Dan begitu cepatnya virus ini menular dari orang satu ke orang yang lain. Pada bulan Maret, ketika bangsa Indonesia mendeteksi virus yang pertama,
Dan sepanjang 8 bulan dari satu orang yang terinfeksi, saat ini bisa menjadi ratusan ribu. Dan saat ini di dunia mencapai jutaan orang yang terinfeksi. Akibat penularan yang begitu masif, Bapak Ibu, setiap negara merespon dengan cepat, dengan lockdown, dengan PSBB, dengan maksud membatasi kegiatan antar manusia, membatasi interaksi satu manusia dengan manusia yang lain. Sehingga akibat pembatasan ini, kita semua merasakan dampaknya. Kita semua merasakan dampak yang begitu serius, khususnya pada bidang ekonomi. Biasanya income yang kita dapatkan tiap bulan sudah pasti dapat kita andalkan. Tiba-tiba saja dengan akibat pandemi ini bisa hilang begitu saja. Bahkan income yang biasanya kita dapatkan dari hasil produksi atau dari hasil penjualan bisa tiba-tiba hilang, bahkan sampai nyaris nol. Pandemi ini juga berakibat pada bidang jasa, Bapak Ibu. Jasa hiburan, jasa les-lesan, jasa konsultan, semuanya tiba-tiba vakum. Sehingga dengan vakumnya jasa-jasa ini, setiap rumah tangga akan mengalami income yang sangat dibatasin. Peristiwa ini membuat kita semua benar-benar terpukul dan tidak berdaya. Karena selama ini yang ketika dalam keadaan normal-normal, setiap orang berjuang dengan gigih, berjuang dengan maksimal pada apa yang dia lakukan, pada apa yang dia kerjakan, pada karirnya, pada jabatannya, pada usahanya. Sehingga setiap orang pasti akan mengerjakannya dengan serius. Bahkan mereka akan melakukan kreativitas, satu usaha, karirnya akan dikreasikan, dan mereka semua itu menjadi satu tumpuan harapan yang digantungkan pada keadaan yang normal. Dalam keadaan normal yang sudah berjalan dengan sepanjang waktu ini, apapun keberadaan kita sudah menjalaninya dengan income yang pasti, dengan penghasilan yang pasti, dengan omset yang pasti. Tetapi ketika saat ini pandemi ini terjadi, tiba-tiba hal yang pasti itu menjadi berantakan, hal yang pasti itu menjadi tidak terduga. Dan dalam keadaan normal, kita merasakan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita gapai, itu menjadi andalan. Dan kita merasakan bahwa dalam keadaan normal, apa yang sudah kita lakukan pada waktu masa lalu, dan apa yang kita sudah capai pada saat ini, merupakan sesuatu yang bisa kita pegang untuk menyongsong hari esok. Bahkan meskipun ada badai, ada tantangan pada hari esok, kita merasakan kita sudah berpegangan pada sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Kita sudah merasakan memegang sesuatu yang dapat kita andalkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Bahkan banyak orang menghadapi masa depan dengan optimis. Bahkan sebagian lagi orang menghadapi masa depan dengan kepala yang mendongak ke atas. Tetapi Bapak Ibu, akibat pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah kita perjuangkan hancur luluh, lebur, berantakan. Dalam keadaan normal, apa yang kita capai, itulah yang kita pegang. Dan sudah bertahun-tahun itu dapat kita andalkan untuk menghadapi hari esok. Yang meskipun kita tidak tahu, tetapi kita merasakan bahwa kita sudah berjuang, kita sudah memegang sesuatu untuk menghadapi hari esok yang luar biasa. Memang kita semua masih berdoa kepada Tuhan. Kita masih datang ke gereja, bahkan kita masih melayani. Tetapi jujur saja Bapak Ibu, ketika pertanyaan ini disampaikan, seberapa kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Doa
hanya sebatas rangkaian kata-kata yang diuntai dan diucapkan. Kalau tidak kita lakukan, kita akan menerima apa kata orang. Ke gereja merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan oleh setiap kita. Namun sesungguhnya ketika kita datang ke gereja, motivasinya hanya untuk memenuhi kewajiban. Kalau kita tidak datang, akan ditanyakan oleh banyak orang. Ketika kita melayani, motivasinya bukanlah untuk Tuhan, tapi hanya untuk diri sendiri dan untuk mengagungkan diri sendiri. Hubungan kita, ketergantungan kita dengan Tuhan, semacam ban serep. Selama 4 ban itu masih berfungsi, selama yang kita perjuangkan selama ini masih bisa kita pegang, Tuhan sebagai ban serep yang tidak berguna. Pada saat ini Bapak Ibu, saya mengajak untuk berdiam sejenak, untuk menjawab satu pertanyaan ini. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika anak saya Yunike baru pertama kali belajar berjalan. Salah satu yang dilakukan adalah dia berusaha berpegangan pada apapun untuk membuat dia bisa berjalan. Yang paling sering dilakukan, dia berpegangan pada kursi plastik yang ringan, kemudian dia dorong kemanapun sepanjang dia mau. Sampai satu saat Bapak Ibu, anak saya yang baru belajar berjalan itu menemukan satu tutup tempat bajuan kotor, tutup plastik dari tempat baju kotor. Dia pegang, dia berjalan, dia pegang, dan dia bawa kemana-mana Bapak Ibu. Ketika dia merasakan, dia memegang sesuatu, dia berjalan dengan penuh percaya diri Bapak Ibu. Dan hal itulah seperti yang kita alami saat ini. Pada saat pandemi, pada saat normal, apa yang sudah kita capai, itulah yang kita pegang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pengalaman anak saya berjalan, ketika dia membawa tutup plastik itu kemana-mana, dia merasakan dia memegang sesuatu, padahal alangkah begitu rapuhnya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa tertawa dan menertawakan kita sendiri. Pada waktu normal, apa yang kita pegang, apakah itu karir kita, apakah itu jabatan kita, apakah itu usaha kita, apakah itu harta kekayaan kita. Kemudian pada saat ini, semua yang kita pegang hancur berantakan, tidak tersisa satupun. Sesungguhnya, apa yang kita pegang pada saat normal itu Bapak Ibu, adalah seperti tutup tempat plastik dari baju kotor yang dibawa anak saya berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Saat ini memang Bapak Ibu, keadaan memang luar biasa dari normal. Nilai-nilai yang kita hidupi pada saat normal tidak berlaku pada saat pandemi ini. Saya bisa memberikan beberapa contoh nilai-nilai yang ketika normal saat ini tidak bisa berlaku Bapak Ibu. Ketika dalam keadaan normal ada ungkapan bahwa bersatu kita akan teguh. Saat ini Bapak Ibu, kita kumpul-kumpul saja dilarang. Pada waktu normal kita diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh komunitas kita agar kita percaya pada orang, walaupun orang itu orang asing. Pada saat ini, pada saat pandemi ini, kita harus menjaga jarak satu orang dengan orang yang lain. Kita harus menduga bahwa orang lain itu kena COVID-19. Salah satu value yang dikerjakan gereja kita adalah keramahan pada saat yang normal. Bahkan boleh dijadikan satu nilai, satu alat untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Tapi saat ini Bapak Ibu,
kita ibadah saja dari rumah. Pada waktu yang normal, anak-anak belajar di sekolah. Sekolah memberikan larangan membawa HP, Bapak Ibu. Yang terjadi saat ini, anak-anak belajar dengan HP dan dilarang ke sekolah. Banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antara keadaan normal dan keadaan saat ini. Zaman sekarang adalah zaman abnormal. Namun sengaja diciptakan istilah yang positif, yaitu new normal. Apa yang kita lakukan pada era new normal? Kita tidak bisa menggunakan pandangan lama kita. Kita memegang sesuatu, kita memegang apa, kita memegang siapa. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki satu paradigma yang baru. Bahwa ketika kita normal, pada era yang normal, apa yang kita sudah capai, itulah yang kita pegang. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam Yohanes 10 ayat 28, yang berbunyi demikian. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah satu paradigma yang baru Bapak Ibu. Bukannya kita memegang Tuhan, bukannya kita memegang sesuatu, bukannya kita memegang apa, tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuka pandangan kita, memberikan pandangan yang baru kepada kita, bahwa kita dipegang oleh Tuhan. Kalau kita memegang Tuhan Bapak Ibu, pertanyaannya, sampai berapa lama kita kuat memegang Tuhan? Pada satu saat kita akan lelah, kita akan capek, sehingga pegangan kita terlepas. Tetapi faktanya kita dipegang oleh tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang maha dahsyat itu memegang tangan kita, maka kita akan aman selama-lamanya. Sampai di sini kita melihat ada sebuah pribadi Tuhan yang dengan tangannya senantiasa terulur, memberikan sebuah undangan seperti Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah undangan yang disampaikan kepada siapa saja. Tangan Tuhan terulur dan siap menggapai anak-anaknya. Saya mengajak Bapak Ibu sedikit bernostalgia pada saat Bapak Ibu pada waktu pacaran dahulu, pada waktu Bapak Ibu sedang jatuh cinta. Memegang tangan adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan. Memegang tangan menunjukkan sebuah relasi yang dekat. Memegang tangan menunjukkan sesuatu relasi yang akrab, penuh cinta. Demikian juga ketika tangan Bapa Surgawi memegang tangan kita, hal yang sama dirasakan oleh Bapa Surgawi kita. Bapa Surgawi kita ingin membangun sebuah relasi yang dekat, yang akrab, yang intim, yang penuh cinta dengan setiap kita, anak-anak kesayangannya. Saat ini di era new normal, mungkin dunia kita terasa runtuh, kita di PHK, kita nggak ada kerjaan, kebutuhan kita masih mengantri Bapak Ibu, usaha kita tidak bisa diandalkan, omset kita bukannya turun, tetapi terjun bebas. Atau tiba-tiba kita terdiagnosa kena COVID-19. Apapun itu, seburuk apapun itu, kita masih punya Tuhan yang terus mengulurkan tangannya untuk menggapai kita, orang-orang yang dikasihinya. Atau sebaliknya Bapak Ibu, kondisi kita mungkin dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini, saya mengajak dan mempertanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana
relasi kita dengan Tuhan? Jawaban dari pertanyaan ini tentu beraneka ragam. Ada yang menjawab, iya, relasiku dengan Tuhan dalam keadaan amburadul. Relasiku dengan Tuhan dalam keadaan tidak baik. Relasiku dengan Tuhan dalam keadaan biasa-biasa saja. Tetapi mungkin di antara kita ada yang menjawab, saat ini relasiku dengan Tuhan dalam keadaan baik. Relasi dengan Tuhan dalam keadaan yang sip. Untuk yang sudah baik Bapak Ibu, tentu patut diapresiasi. Bahkan bisa kita jadikan teladan. Tetapi untuk yang masih punya relasi dalam keadaan tidak baik dengan Tuhan, saat ini adalah waktu yang terbaik. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah dan masih memberikan undangan. Tangan Tuhan senantiasa terulur untuk menjangkau kita semua. Apa respon dan tanggapan kita? Relasi yang baik dengan Tuhan dinyatakan kita senantiasa connect dengan Tuhan. Kita senantiasa nyambung dengan Tuhan. Kita mempunyai sebuah jalur khusus dengan Tuhan tanpa hambatan. Seperti dunia saat ini Bapak Ibu, kalau kita terkonek dengan internet, maka kita bisa melakukan banyak hal. Kalau relasi kita dengan Tuhan sehat, maka kita bisa melakukan apapun dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa bersyukur, kita bisa memohon kepada Tuhan, bahkan ketika kita curhat pun Tuhan izinkan. Setiap orang tentu mempunyai pengalaman pribadi bagaimana ia berrelasi dengan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang punya waktu khusus dengan Tuhan. Mungkin pagi-pagi hari dia meluangkan waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Kepada orang-orang yang punya waktu pribadi dengan Tuhan, itu adalah cara mereka untuk berrelasi dengan Tuhan. Tetapi untuk orang-orang lain, misalnya ibu rumah tangga, bisa saja berrelasi dengan Tuhan. Bisa saja ketika memasak, dia sambil memuji Tuhan. Untuk orang-orang tertentu, bisa saja ketika mencuci baju, tiba-tiba teringat satu ayat firman Tuhan yang masuk ke dalam pikirannya. Untuk orang-orang tertentu yang mobile Bapak Ibu, bisa saja ketika dia mengemudi, di dalam mobil sendirian, dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan tidak tergantung dengan syarat tertentu, tidak tergantung dengan waktu tertentu, tidak tergantung dengan cara tertentu. Relasi kita dengan Tuhan bisa kita lakukan kapanpun, dengan cara apapun, dan tentunya akan membuat sebuah hubungan yang makin baik. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, ketika kita punya relasi dekat dengan Tuhan, dan satu modal bagi setiap pribadi, ketika kita punya tekad untuk mau berubah, pasti relasi kita dengan Tuhan akan memberikan dampak. Dengan catatan, ada satu benang merah yang harus kita tekankan, mau berubah, mau menjalin relasi dengan Tuhan. Dan tentunya ketika diawali dengan kemauan, maka progres-progres, proses-proses berikutnya akan menyertainya. Kata kunci dari fase ini adalah mau berubah, mau memulai, mau melakukan sesuatu yang baru. Nicholas Cook dalam bukunya berjudul Aku Berubah, Maka Aku Sukses, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan tahun 2012, memberikan petunjuk bahwa sukses itu selalu diawali dengan kemauan yang berubah. Tentunya kemauan berubah
dalam hal-hal yang positif. Ada progres, ada peningkatan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu kalau kita kerjakan dengan terus-menerus, maka relasi yang baik dengan Tuhan tentu akan membentuk karakter yang baik, akan menjadikan kita lebih berintegritas daripada masa-masa sebelumnya. Relasi yang baik dengan Tuhan tentu akan memberikan kita menjadi satu pribadi yang otentik, Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang otentik. Kata otentik artinya asli, apa adanya. Jadi relasi yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan pribadi yang otentik, pribadi yang asli, pribadi yang apa adanya. Pribadi yang otentik adalah pribadi yang sederhana, terlihat apa adanya, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan, termasuk kelebihannya, termasuk kekurangannya. Dengan transparan, setiap orang bisa melihat. Kalau melihat putih, dia akan mengatakan putih. Kalau melihat hitam, tentu dia akan mengatakan hitam. Tidak dipolitisasi, Bapak Ibu, untuk kepentingan egonya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Seorang yang autentik akan mudah dilihat karena ia akan tampil secara terbuka. Ia tampil dengan transparan, tidak ada yang disembunyikan. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah setiap orang bisa menampilkan pribadi yang autentik? Sebuah pertanyaannya sederhana yang mungkin kita perlu renungkan saat ini. Tidak semua orang berani tampil adanya, Bapak Ibu. Ada orang yang selalu dipengaruhi oleh apa kata orang. Dia harus tampil secara excellent. Dia harus tampil secara mewah. Dia harus tampil secara luar biasa. Sehingga dia tidak bisa kelihatan apa adanya. Dia akan melakukan gaya hidupnya dengan acuan apa kata orang. Tentunya hal ini akan dilandasi dengan mungkin memakai barang-barang yang mewah, memakai barang-barang yang branded, makan makanan yang mewah, di tempat-tempat yang mahal. Dan biasanya Bapak Ibu, untuk orang-orang yang bergaya hidup dengan tujuan apa kata orang, di zaman sekarang ini selalu mengunggahnya di media sosial. Apakah itu dalam status, apakah itu dalam postingan lain. Dengan harapan ketika orang lain melihat postingan tersebut, orang lain akan memberikan komentar, wow, keren ya orang itu, wow, luar biasa ya orang itu. Dan tentunya itu yang merupakan hal yang paling diharapkan. Jika gaya hidup apa kata orang menjadi tujuan utama, maka itu yang akan dikerjakannya hari-hari. Dan jalan yang paling pintas adalah, yang paling mudah adalah menggesek kartu kredit Bapak Ibu. Agar dia bisa bertampil secara luar biasa. Agar dia bisa mengikuti pola hidup yang mewah. Jalan yang tercepat adalah menggesek kartu kredit. Menutupi kelemahan adalah jalan lain yang banyak juga dilakukan oleh orang banyak. Biasanya kita tidak sabar Bapak Ibu. Karakter kita tidak sabar. Tapi di depan bos, di depan atasan kita berlaku seolah-olah sabar. Dengan tujuan kita tutupi kelemahan ketidaksabaran kita di depan bos kita supaya kelihatan sabar. Bahkan ada ungkapan yang ekstrim Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, apakah atasan kita, apakah bos kita
kita bermuka dua. Kita memakai topeng. Dan hal itu juga menjadi sebuah fakta yang ada saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di dalam pekerjaan, dalam kehidupan bahkan di pelayanan pun, seringkali orang tidak bisa berlaku otentik. Orang bisa bermuka dua, memakai topeng dengan harapan bisa memuaskan atasannya. Asal Bapak senang, asal Ibu senang. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang banyak Bapak Ibu, termasuk juga oleh orang Kristen. Dengan tujuan ketika kita menyenangkan bos kita menyenangkan atasan kita, itu merupakan jalan pintas untuk sebuah promosi jabatan. Sebuah artikel di livegayam.com mendefinisikan, pribadi yang otentik adalah sebutan untuk seorang yang bersikap selaras dengan perasaannya. Kalau mereka mau, dia katakan mau. Kalau enggak mau, dia katakan enggak mau. Tidak bermuka dua saat menghadapi orang yang berbeda. Otentisitas personal merupakan cerminan dari prinsip hidup dan kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi diri sendiri Bapak Ibu, harus dimulai dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Menjadi diri sendiri perlu sebuah tahapan atau langkah-langkah berikutnya. Sebuah artikel di www.psikologitoday.com. Salah satu langkah yang dianjurkan untuk menjadi diri sendiri adalah dengan menerima diri sendiri apa adanya. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain, kita menerima segala kelemahan kita, segala kelebihan kita sebagai sebuah pribadi yang unik. Kita harus bisa menerima segala kekurangan kita, sejarah kelebihan kita sebagai satu pribadi yang otentik, sebagai pribadi yang unik. Tetapi untuk kelemahan atau kekurangan bukanlah sesuatu yang tabu Bapak Ibu. Bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Setiap kekurangan, setiap kelemahan kita bukan untuk ditutupi, tetapi harus dilakukan perubahan. Sedikit demi sedikit dilakukan perubahan. Sehingga kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita akan sedikit demi sedikit terkikis dan itu akan menjadikan sebuah perubahan. Masih dalam buku yang sama, Nicholas Cook mengatakan perubahan kecil terukur yang dilakukan secara berkesinambungan jauh berdampak dan lebih ampuh ketimbang melakukan perubahan yang dilakukan secara drastis dan radikal. Perubahan sedikit demi sedikit yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara gradual, terus-menerus akan memberikan efek yang baik. Daripada kita punya tekad untuk melakukan perubahan yang besar, yang radikal. Tetapi ketika kita lakukan, tetapi tidak akan berhasil. Kita akan kembali kepada kebiasaan lama, kita kembali pada kelemahan yang lama. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan, relasi kita baik dengan Tuhan, kita punya waktu khusus, kita punya jalur khusus berkoneksi dengan Tuhan, tentu akan memberikan sebuah potensi, akan memberikan sebuah harapan. Ketika kita mau berubah, disertai dengan kemauan berubah, kemauan untuk berubah, maka akan menjadikan sebuah progres. Kalau progres itu terus dilakukan dalam jangka yang waktu yang lama, tentu akan mendorong kita menjadi pribadi yang berintegritas. Perubahan yang diawali dengan perubahan kecil. Kelemahan kita kikis secara gradual. Ketidaksabaran kita
kita kikis secara gradual, sedikit. Kita kikis sedikit, kita rubah sedikit. Sehingga dalam jangka waktu tertentu, kita bisa membandingkan kemarin dan yang akan datang. Ketika kita sudah membandingkan, ada kemajuan, ada perubahan, itu adalah sebuah garis merah, benang merahnya Bapak Ibu. Ada progres. Sekecil apapun tidak apa-apa Bapak Ibu. Harus ada progres. Dan semuanya ini kita lakukan sebagai sebuah journey, sebagai sebuah perjalanan panjang sepanjang umur hidup kita. Kita lakukan secara terus-menerus dan tentu kita akan mengarah pada satu pribadi yang lebih baik daripada waktu yang lalu. Menjadi pribadi yang berintegritas dibanding dengan waktu yang lalu. Dan menjadi pribadi yang berkarakter yang baik. Dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dimulai dengan kemauan untuk berubah secara bertahap, secara gradual, dan tentu akan menghasilkan sebuah progres. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, ketika ada progres, maka progres itu harus dirayakan. Ketika ada perubahan, maka perubahan itu harus dirayakan. Sekecil apapun perubahan itu, yang penting ada peningkatan. Memang Bapak Ibu, watak seseorang kita tidak bisa rubah secara radikal. Watak seseorang akan terbawa sepanjang umur hidupnya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya ketidaksabaran, sukar mengontrol diri, gampang marah, itu dapat kita latih Bapak Ibu. Dapat kita rubah sedikit demi sedikit. Sehingga ketika ada perubahan, ketika ada progres, maka semuanya itu menjadi sebuah pengalaman. Untuk orang-orang Kristen, sebagai tolok ukur, mungkin dapat kita lihat dari buah rohnya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah dari waktu ke waktu buah rohnya menjadi lebih besar, buah rohnya menjadi lebih bertumbuh? Tetapi bagi orang-orang di luar Kristen, bagi orang-orang non-Kristen, dapat kita ukur. Apakah tingkat kesabarannya menjadi lebih baik? Apakah pengontrolan dirinya menjadi lebih baik? Dan itu kalau kita bandingkan dari waktu ke waktu, ada perubahan, ada peningkatan. Tentu itu merupakan sebuah progres yang baik. Kalau itu kita lanjutkan terus Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan terus kita bangun dengan baik. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita merenungkan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada apapun yang kita perlu perbaiki, kita lakukan sedikit demi sedikit, secara gradual, secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Tentu hasil akhirnya menjadikan kita lebih berintegritas. Ketika relasi dengan Tuhan kita bangun secara baik, secara terus-menerus, tentu akan menghasilkan relasi yang baik dengan sesama pula. Saat ini, pada waktu pandemi, masa pandemi ini, adalah waktu yang paling cocok. Kita banyak waktu di rumah, kita banyak kumpul dengan anggota keluarga. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, kalau tidak perlu, kita di rumah saja. Di hadapan anggota keluarga, kita akan terlihat apa adanya. Kita akan tampil apa adanya. Kita tidak mungkin menyembunyikan sesuatu di depan anggota keluarga kita. Dengan proses pembelajaran seperti ini,
Kita bangun dari komunitas keluarga. Kita saling menjalin relasi yang baik dengan anggota keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Sebagai hasil relasi yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan relasi yang baik dengan anggota keluarga yang lain. Saat ini Bapak Ibu, ketika semuanya dilakukan di rumah, kita bisa memulai dengan menjalin relasi dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sedang melakukan pembelajaran online, kita bisa mendampingi anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita bertanya kepada kita bisa membantu mereka dengan jawaban-jawaban, dengan penjelasan-penjelasan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan jawaban-jawaban, tidak bisa memberikan penjelasan, dampingi dia, tepuk pundaknya, katakan, berikan support, berikan semangat, bahkan jika diperlukan, ambilkan teh hangat, antarkan makan siangnya. Dan itu kalau kita lakukan dengan motivasi yang baik, dengan tujuan yang baik untuk membangun relasi dengan sesama anggota keluarga. Tentu, selewat pandemi ini, pasti akan ada perubahan. Dengan pasangan kita, Bapak Ibu, mungkin kita perlu sebuah proyek yang kita lakukan bersama-sama. Apakah dengan mengatur gudang yang sudah puluhan tahun tidak tertata, kita bisa lakukan bersama-sama. Atau kita memulai sebuah hobi yang baru, Bapak Ibu. Kita dengan pasangan kita mulai bercocok tanam. Kita nikmati kebersamaan dengan pasangan kita. Kita syukuri apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan setiap pertumbuhan dari apa yang kita kerjakan, kita boleh patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, tentunya akan membuat kita menjadi sebuah pribadi yang autentik, berani tampil apa adanya. Kita mau melakukan koreksi, kita mau melakukan perubahan, dan kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, tentu kita akan mempunyai potensi, mempunyai arah untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Relasi yang baik dengan Tuhan akan juga menghasilkan relasi yang baik dengan sesama kita. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini dengan satu pertanyaan yang sama, Bapak Ibu. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Kalau yang belum baik, perbaiki relasimu dengan Tuhan. Kalau yang sudah baik, jalin terus relasimu dengan Tuhan. Jalin terus relasimu dengan baik dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mempunyai ketenangan, Bapak Ibu. Tuhan siap mengulurkan tangannya, siap merengkuh kita dalam dekapannya, dan siap menopang kita. Satu ayat dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ketika kita dekat Tuhan, perasaan kita tenang, jiwa kita tenang. Selama kita dekat dengan Tuhan, kita punya harapan. Dekat dengan Tuhan, punya harapan. Dan ayat firman Tuhan, ketika kita punya harapan, kita harus bersukacita, Bapak Ibu. Harus bersukacita. Hati kita harus gembira. Ketika kita berada dalam dekapan Tuhan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendekap kita dan kita akan aman dalam dekapan Tuhan. Ketika kita bertekun, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Terus berdoa, nak. Berdoa. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Dekat Tuhan,
membuat jiwa kita tenang. Dekat Tuhan membuat hati kita gembira. Dekat Tuhan tentunya kita bersuka cita. Mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan akan membangun sebuah imunitas Bapak Ibu. Dengan kita gembira, dengan kita bersuka cita, kita tenang, ada optimisme, ada harapan yang baru, tentunya akan membangun sebuah imunitas yang baik dalam tubuh kita. Dan kata imunitas ini Bapak Ibu, makin banyak terdengar akhir-akhir ini. Ketika imunitas kita tinggi, maka kita dijauhkan dari penularan COVID-19. Oleh karena itu, pada momen yang baik ini, sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Terus jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan relasi yang baik dengan Tuhan akan membangun sebuah imunitas yang baik buat kita semua. Terima kasih, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita ambil waktu sejenak dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, ketika sebuah pertanyaan sederhana dilontarkan, bagaimana relasimu dengan Tuhan? Biarlah ini yang kami kerjakan pada waktu-waktu yang mendatang. 1 minggu ke depan, kami akan memeriksa. Kami akan memeriksa bagaimana relasi kami setiap pribadi dengan Tuhan. Kalau itu belum baik, maka dengan potensi yang ada, dengan kemauan yang ada, kami mau memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika relasi kami baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala-galanya bagi kami, termasuk perlindungan dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan setiap kami kesempatan untuk boleh memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Dan biarlah ini, ketika kami lakukan secara terus-menerus, kami akan mendapatkan karakter yang lebih baik daripada pada waktu yang lalu. Terima kasih, jemaat Tuhan. Di akhir ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, memberikan berkat yang berkelimpahan, melimpahi kalian jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat rohani, sehingga apapun yang dilakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Diberkatilah jemaat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semoga kita semua diberkati, semoga kita semua dapat inspirasi bahkan kekuatan melalui acara episode kali ini. Thank you Om, Tante, Bro NC semua yang udah join dari awal hingga saat ini. Juga thank you buat semua support dan persembahan yang sudah masuk untuk mensupport komunitas ini. Thank you so much. Juga buat rekan-rekanku di belakang layar maupun depan layar yang terus berjuang sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Thank you so much. Akhir kata, tetap sehat selalu teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jaga jarak. Happy Sunday and God bless you.